rasulahu bil huda wa kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita setelah kitab Mafahim Siyasih Lisit Tahrir ya. Eh, Masih membahas tentang problematika eh, dunia ya. Kita eh, di pertemuan ketiga ya, tentang konstelasi di timur jauh ya, insya Allah. Sebentar, filenya baru muncul. Sebagaimana dibahas di pertemuan sebelumnya, bahwa kawasan eh, timur jauh ini kawasan yang eh, mungkin sifatnya periferal ya, pinggiran dalam perspektif dunia Islam. Tapi ini menjadi salah satu hal yang penting kita pelajari juga ya, karena kita memang tinggal di sini ya. Ada pembahasan tentang Indonesia nanti ya. Eh, eh, Minggu lalu sudah disinggung ya, ada dua hal yang menjadi hal yang penting di kawasan Timur Jauh ini adalah pertama dari posisi yang strategis ya, terutama dalam pandangan Amerika Serikat dan Rusia. Dan yang kedua adalah dalam konteks ini menjadi juga wilayah penjajahan. Minggu lalu sudah di-spill di awal bahwa di kawasan Timur Jauh ini ada lima yang dianggap menjajah eh, di luar penjajah setempat gitu ya, kalau kamu sebut. Karena kan pada saat Perang Dunia Kedua ada penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Itu nggak dihitung. Karena emang hanya hanya seumur, kalau dulu sebutnya seumur jagung, 3,5 tahun gitu. Walaupun jagung nggak selama itu juga ya. Eh, Inggris, Prancis, Belanda, Portugis, dan Amerika ya. Walaupun Amerika eh, kolonialismenya di Livin itu tidak lama ya, dan walaupun sebenarnya dari sisi pengaruh kultur Filipina itu juga ada lah ya, budaya Amerika yang masuk gitu, walaupun memang dari sisi nama, kemudian masuknya agama ya, itu budaya Spanyol yang sangat dominan di sana. Makanya kemudian yang disebut atau yang di nanti juga Filipina itu tidak tidak menjadi hal yang terlalu dibahas juga di dalam pembahasan Timur Jauh ini. Nah, maka hanya empat yang kemudian disebut, yang nanti insya Allah di pertemuan malam ini kita urai. Penjajahan yang dilakukan oleh Inggris, Prancis, Belanda. Satu lagi Portugis. Walaupun Portugis ini juga kecil, nanti juga disinggung hanya sekilas ya. Nah, ini peta Timur Jauh di saat menjelang Perang Dunia Kedua. Nah, di sini ada Jepang ya. Jepang yang juga pernah menjajah kawasan Timur Jauh, bahkan sampai ke Indonesia. Kemudian ada Inggris yang warnanya kuning, kemudian Belanda yang warnanya oranye, kemudian eh, Prancis ya, yang warnanya ungu, dan Portugis ya, yang warnanya hijau. Jadi ini petanya
sesuai dengan apa yang ada di kitab. Jadi ada 5 negara. Nah, cuma di sini ada Jepang. Jadi memang faktanya seperti itu. Jajahan di kawasan Timur Jauh itu emang yang dominan 5 negara ini ya. Plus Amerika Serikat. 4 plus Amerika Serikat. Nah ini peta lain. Ada dimasukkan ya Rusia karena memang ada interaksi dengan Jepang ya. Kita sudah singgung di pertemuan sebelumnya. Dan ada Jerman di sini. Di Jerman itu memang menguasai pulau-pulau kecil di eh, Pasifik ya. Itu juga tidak terlalu signifikan, makanya kemudian tidak disinggung dan eh, interaksi Jerman dengan para penjajah lain di kawasan Timur Jauh ini juga tidak terlalu signifikan terjadi. Ya. Makanya balik lagi bahwa eh, di 5 negara ya, plus Amerika tadi. Prancis, Belanda, Inggris, kemudian Portugis, plus Amerika Serikat. Ya, peta yang kurang lebih. Nah, kita coba lihat satu persatu ya, sebagaimana juga yang diurai di dalam kitab ini, Inggris ya. Dulu di awal ketika membahas tentang eh, Inggris sebagai negara adidaya, memang Inggris ini negara yang punya jajahan terluas di dunia. Bahkan secara historis, teritori yang pernah dikuasai Inggris ya, itu teritori terluas yang pernah dikuasai oleh sebuah negara itu Inggris. Eh, Bahkan dibandingkan dengan negara lain ya, apa Mongol gitu ya, bahkan di masa klasik ya, Romawi, bahkan kekhilafan Islam ya, eh, secara penguasaan teritorial ya, bukan pengaruh ya, itu yang paling luas itu Inggris memang. Ada dua dua slogan yang menunjukkan kedikjayaan Inggris di masa lalu ya. Eh, the sun never set in Great Britain. Jadi bahwa matahari itu tidak pernah tenggelam di Inggris Raya. Karena memang jajahannya itu se seantero penjuru bumi gitu ya. Dari barat sampai ke timur. Gitu. Dari timur sampai ke barat, dari utara sampai selatan. Dan slogan yang kedua, karena Inggris ini menguasai wilayah-wilayah strategis lautan ya. Makanya kemudian muncul slogan eh, apa Britain rules the waves ya, bahwa Inggris itu menguasai gelombang. Ini memang kekuatan angkatan lautnya itu luar biasa dan secara historis ya, bahkan mungkin sampai sekarang memang negara adidaya itu dicirikan dengan eh, kekuatan maritim yang powerful gitu ya, yang kuat gitu. Bahkan sekarang sudah ada teknologi pun ya, pesawat terbang gitu ya, perlu antar benua gitu, rudal. Tapi tetap bahwa kalau penguasaan teritori itu mutlak penguasaan teritorial laut gitu. Mengapa? Karena memang bumi mayoritas lautan dan apa namanya? eh, Walaupun mungkin mobilisasi bisa via udara, via darat, tapi mobilisasi masif itu masih dilakukan via laut ya. Makanya perdagangan internasional, logistik dengan kapal-kapal besar lautan itu masih mendominasi. Dibandingkan misalnya mengangkut logistik via pesawat terbang kan juga selain mahal dan juga masih terbatas daya angkutnya. Dan via darat juga ya terbatas dengan mobil-mobil atau truk-truk besar gitu. Tapi kalau dengan kapal laut ya itu bisa mengangkut logistik yang luar biasa besar.
itu yang kemudian ditunjukkan oleh Inggris. Dan Inggris juga menguasai wilayah Far East, Timur Jauh. Beberapa yang disebut di kitab ini, Inggris menjajah Hong Kong. Disebutnya Pulau Hong Kong, ya. Walaupun secara faktual itu tidak hanya Pulau Hong Kongnya yang warna merah ya, tapi juga semenanjungnya ya. Jadi ada beberapa pulau-pulau kecil, termasuk juga daratan yang menjorok mendekati Hong Kong. Ini dijajah oleh Inggris dan ini menjadi apa? Menjadi hub ya atau penghubung Inggris di eh, Timur Jauh. Bahkan sampai sekarang Hong Kong ini menjadi pusat logistik ya eh, di Cina ya. Dan Cina juga mulai mengembangkan industrinya itu eh, terutama ke arah utara ya, ke Xinjiang, ke Xinjiang, ke Shen, ke Shenzhen ya. Itu sebelah utaranya Hong Kong. Nah ini Hong Kong dan secara historis ya Hong Kong itu mulai dikuasai oleh Inggris setelah ada Perang Opium tahun 1800 dan itu dikuasai oleh Inggris ya. Pasca kemudian memaksa Cina kemudian untuk bisa membiarkan Inggris menguasai sebagai kompensasi ya perang opium itu walaupun perang opium itu kan juga direkayasa oleh Inggris ya. Sebagai cara bagaimana dia bisa masuk menguasai teritori itu dan Inggris terus kuasai sampai kemudian terjadi Perang Dunia Kedua. Jepang sempat masuk, kemudian pasca Jepang kalah perang, wilayah Hong Kong kemudian dikembalikan ke Inggris sesuai dengan eh, perjanjian 99 tahun. Sehingga kemudian tahun 97 ya baru lalu Hong Kong akhirnya kemudian dikembalikan oleh Inggris ke Cina ya. Dan penguasaan Inggris di Hong Kong ini menjadikan Hong Kong ini stylenya ya style Inggris gitu. Budaya Inggris itu juga eh, apa, mengakar di Hong Kong. Makanya kemudian menjadi baratnya Cina. Jadi kalau ingin lihat Cina model Eropa itu ya Hong Kong. Makanya film-film berkembang di sana. Kemudian juga eh, apa gagasan-gagasan ya demokrasi. Kemudian juga apa, berkembangnya teknologi, kemudian juga pendidikan dan seterusnya itu di Hong Kong. Dan ketika Hong Kong dikembalikan ke Cina menjadikan Cina harus melakukan proses eh, apa namanya transisi ya. Tidak serta merta kemudian Hong Kong itu diintegrasikan ke Cina, tapi muncul eh, toleransi toleransi Cina untuk eh, membiarkan ya, Hong Kong itu dengan budaya lamanya, seolah-olah menjadi dua negara, gitu ya, dua negara yang terpisah, walaupun secara kedaulatan
itu di bawah Cina. Cina masih membiarkan kebebasan-kebebasan, padahal dia negara komunis, gitu ya. Itu di Hong Kong. Sambil kemudian Cina melakukan proses eh, adaptasi dengan mengembangkan wilayah-wilayah di sekitar Hong Kong. Gitu. Eh, itu Hong Kong. Ya. Nah, kemudian juga Inggris ya menjajah Melayu, Singapura dan Kalimantan Utara. Ya. Jadi wilayah Melayu ini kan ada berbagai kerajaan ya, di di Semenanjung Malaya. Ya. Jadi Semenanjung Malaya itu adalah tanjung yang menjadi perpanjangan dari benua Asia ya, yang masih gabung dengan benua Asia sebelah barat. Di situ ada kerajaan-kerajaan apa namanya? Kerajaan-kerajaan Malaysia ya Melayu yang kemudian tetap dipertahankan oleh Inggris eh, model kerajaannya dan walaupun mereka setelah dijajah oleh Inggris loyalitasnya beralih ke Inggris gitu. Sedangkan di wilayah eh, Kalimantan Utara ya Sabah dan Sarawak itu menjadi juga wilayah yang dikuasai oleh Inggris walaupun bukan kerajaan-kerajaan. Makanya nanti yang unik ya, ketika Inggris lepaskan Malaysia, itu eh, ada gabungan antara raja dan gubernur gitu ya, di Sabah dan Sarawak. Nah ini makanya dipisah ya. Kalau kita lihat di timeline ini, ada wilayah di Semenanjung Malaya atau disebut sebagai British Malaya, ada juga yang di wilayah apa namanya Borneo atau Kalimantan, British Borneo. Yang di British Borneo itu juga ada Brunei. Yang Brunei kemudian oleh Inggris dibiarkan dan nanti dipisahkan. Gitu ya. Nah, sedangkan sisanya Sabah dan Sarawak itu eh, dikuasai oleh Inggris, ya, seperti itu. Eh, dan itu berlangsung sejak tahun 1800-an ya, sampai kemudian apa namanya dimerdekakan eh, di tahun 63. Jadi awalnya masing-masing terpisah dikuasainya ya. Kalau kita lihat dari timeline-nya kan ada Negeri Sembilan Pahang, Perak, Selangor itu kemudian dikuasai oleh Inggris. Kemudian Johor, Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu itu juga dikuasai oleh Inggris. Kemudian juga Inggris bisa menguasai Malaka setelah Inggris mengalahkan Belanda. Jadi Malaka itu dulu dikuasai oleh Belanda, tapi kemudian dikalahkan oleh Inggris. Akhirnya Malaka itu dikuasai oleh Inggris. Gitu. Makanya beda ini pemerintahan. Sama juga Kedah dan Penang. Kemudian juga ada Singapura. Singapura itu juga beda penguasanya dan itu kemudian dikuasai oleh Malaka, Penang, dan Singapura itu disebut sebagai Straits Settlements. Ya. Itu juga dikontrol oleh Inggris yang dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan yang tadi, yang warnanya kuning dan coklat ini. Eh, dan seterusnya ya. Kemudian Labuan yang ada di Kalimantan itu kemudian gabung dengan Straits Settlement. Kemudian dibentuk eh, Malayan Union setelah Perang Dunia Kedua itu cikal bakal dari Malaysia ya, termasuk juga Singapura masuk ke sana. Eh, dan ketika didorong kemerdekaan oleh negara-negara Barat ya, Inggris kemudian mendorong munculnya Federation of Malaysia atau Malaya, gitu. Yang kemudian kerajaan-kerajaan tadi bergabung plus Singapura gitu ya, plus kemudian British North Borneo, gitu, termasuk juga Sarawak.
Tahun 63 mereka gabung, tapi tahun 65 Singapura kemudian memisahkan gitu. Jadi memang secara historis Singapura itu kan eh, ya dari awalnya itu terpisah gitu. Ketika digabungkan dan kemudian memisahkan lagi itu juga tidak terlalu menjadi suatu hal yang dipersoalkan. Sisanya itu masih gabung dengan Malaysia. Nah itu di wilayah Malaya ya, atau Malaysia. Nah Inggris juga menguasai Birma, Sri Lanka, termasuk juga yang kemudian disebut sebagai British India. Jadi mulai dari yang sekarang jadi Pakistan, Indianya itu sendiri, Bangladesh sampai ke Burma ya, dan Sri Lanka ini menjadi wilayah yang jajah juga oleh Inggris. Dan prosesnya memang cukup lama dan kemudian terjadi juga eh, apa namanya ya berbagai peperangan ya penguasa-penguasa sebelumnya. Oke. Nah ini proses mulai dikuasainya ya eh, Inggris menguasai wilayah India. Jadi memang per tahap ya sesuai dengan teritori-teritori yang saat itu dikuasai. Mulai dari pinggiran ya yang warnanya merah, kemudian masuk ke yang warnanya coklat lebih muda. Jadi yang dalam itu lebih belakangan. Yang warnanya biru lebih belakangan lagi dikuasai oleh Inggris. Dan ada wilayah yang masih dikuasai oleh eh, Portugis ya, Goa ini, makanya dia warnanya putih terpisah. Termasuk juga wilayah-wilayah di pedalaman yang memang itu ada kerajaan-kerajaan gitu yang masih bisa melawan kekuasaan dan dan kalau kita lihat dari timeline ini ya, penguasaan Inggris itu kan di wilayah India ya. Mulai dibentuknya East India Company, kemudian di situ mulai bikin eh, outer post ya atau apa tempat-tempat dagang lah gitu ya. Dan melakukan serangan ke kerajaan-kerajaan Islam yang ada di sana. Kemudian mulailah jatuh Banjar Madras, Aceh, kemudian juga eh, Kekaisaran Mughal ya dan seterusnya. Akhirnya kemudian Inggris bisa menguasai wilayah apa namanya India secara penuh gitu. Tahun 1853 dan ya ini kenapa Inggris kuasai wilayah tersebut ya karena memang ada produk-produk yang memang Inggris apa namanya, bisa dapatkan ya dari India terutama rempah-rempah ya, dan juga beberapa produk lain dan Inggris sampai menurunkan 280.000 tentara ya untuk bisa menguasai eh, India ini. Dan ini ya untuk ukuran tentara pada saat itu jumlah yang cukup besar. Apalagi dihadirkan dari Inggris ya, walaupun memang gabungan juga dari wilayah-wilayah. Dan ketika pasca Perang Dunia Kedua ya terjadi Perang Dingin dan kemudian terjadi eh, persaingan di level global antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ya. Nah, Inggris itu memang eh, tetap ingin mempertahankan wilayah jajahannya ya. Cuman Inggris kan juga disibukkan dengan isu apa namanya memerdekakan negara-negara jajah secara Amerika ya untuk kemudian bisa mendorong negara-negara penjajah ini meninggalkan jajahannya. Didorong bahwa negara-negara itu setiap bangsa itu punya right of determination, hak untuk menentukan nasib sendiri. Tidak boleh lagi dijajah. Uh, dan isu itu menjadi isu global gitu. Muncullah misalkan konferensi Asia Afrika gitu ya dan seterusnya sehingga negara-negara dunia ketiga itu punya alasan yang kuat untuk menuntut kemerdekaan dari
negara-negara penjajah. Dan itu sebenarnya memang isu yang dihembuskan oleh Amerika Serikat gitu ya. Eh, dan Inggris kemudian membuat pola penjajahan itu dengan pola yang lebih soft ya. Nah, ini kemudian satu persatu dilepaskan, dibentuklah Commonwealth gitu ya. Inggris di negara-negara jajahan itu masih terus bisa terjaga. Nah, Cina dalam pandangan eh, mitra ya untuk kemudian pengaruh Amerika yang secara global gitu. Dan dengan adanya hub di Hong Kong tadi, Inggris memandang bahwa Cina itu menjadi sekutu yang strategis gitu dalam konteks ini. Oke. Nah, ini peta persaingan Inggris dan Amerika Serikat. Jadi sebenarnya kalau dari sisi jajahan ya memang Amerika itu memang tidak terlalu banyak. Gitu. Cuma dalam konteks pengaruhnya yang pasca Perang Dunia Kedua itu semakin menguat. Jadi Inggris itu memang berusaha untuk eh, meredam dengan ya walaupun ya dia juga sudah semakin lemah untuk bisa tetap mengontrol wilayah-wilayah yang dia kuasai. Nah, maka kemudian kita bisa melihat ya di Perang Dunia ke pasca Perang Dunia Kedua, terutama di Perang Dingin ini, eh, kalau kita bicara tentang China, ya, jadi China itu menjadi pihak yang berbeda gitu ya dibandingkan dengan dua pihak yang sedang seolah-olah bersaing ya di level global Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Di satu sisi dia menjadi mitra sekaligus rivalnya Uni Soviet karena dia sama-sama negara komunis dalam konteks melawan globalnya Amerika, tapi dia juga menjadi rivalnya Uni Soviet karena punya pandangan terkait dengan komunisme yang berbeda. Di sisi lain, Cina ini juga digunakan dalam tanda kutip ya, untuk kemudian eh, bisa menjadi pihak yang menguatkan posisi ketika ada ya kayak Amerika Serikat misalkan yang berusaha untuk mendongkel kekuasaan di Timur Jauh. Case yang nanti juga kita bahas ya terkait dengan ya, Indochina misalkan ya. Bagaimana Amerika itu setelah berusaha mendongkel Prancis ya di Indochina itu juga berhadapan dengan Vietnam yang disupport oleh uh, Cina gitu ya. Nah, termasuk juga di Indonesia ya ketika kemudian eh, Amerika berusaha menanamkan pengaruhnya pasca kemudian mengusir Belanda ya membantu Indonesia mengusir Belanda tapi kemudian pengaruh komunisme baik secara langsung oleh Uni Soviet ataupun juga melalui Cina itu menjadikan Amerika tidak leluasa untuk bisa segera dan serta-merta menguasai wilayah. Sama juga apa yang dilakukan di Malaysia seperti itu. Nah, ini gambaran di Indonesia misalkan bagaimana hubungan Indonesia dengan Cina terutama pada masa rezim eh, Orde Lama ya, Soekarno itu cukup kuat. Padahal kita tahu bahwa hubungan Indonesia dengan Amerika juga pada zaman Soekarno itu juga cukup relatif bagus gitu, baik gitu. Makanya di apa di faksi pemerintahan Indonesia itu ada dua pihak yang terus saling bersaing. Gitu ya. Nah, dalam perspektif Inggris ini adalah cara ya bagaimana Inggris itu bisa mempertahankan jajahan-jajahannya di kawasan Timur Jauh. Karena memang tetap kawasan Timur Jauh ini menjadi kawasan yang strategis. Di situ ada suplai logistik ya yang kemudian itu menjadi hal yang dibutuhkan oleh Inggris dan negara-negara Eropa. Dan juga terkait dengan bagaimana pengaruh Inggris itu ya bisa tetap bisa dijaga di kawasan.
Nah, ini contoh gambaran bagaimana supply logistik ya, yang didapatkan Inggris dari kawasan Timur Jauh. Ini pada masa jayanya Inggris ya. Eh, dia apa sih prinsipal import to England? Teh, tekstil, ya, katun, kemudian sutra ya, silk, kemudian juga porcelain, kemudian rempah-rempah ya, spesies paper, lada ya, eh, dan seterusnya. Gitu. Termasuk juga di luar itu ada budak ya, slave, ada opium, nah, dan juga ada kopi. Ya. Ini yang kemudian menjadi produk-produk yang penting yang didapatkan Inggris dari kawasan Timur Jauh. Nah, itu Inggris ya. Dan yang berikutnya Prancis. Jadi Prancis sebagaimana yang tadi di peta awal, dia adalah negara yang menguasai Indochina ya. Dan ketika Perang Dunia Kedua kan Indochina itu dikuasai Jepang dan pasca Perang Dunia Kedua selesai maka sesuai dengan perjanjian Tokyo ya, wilayah Indochina itu dikembalikan atau wilayah jajahan Jepang ya, pada saat Perang Dunia Kedua itu dikembalikan ke penjajah sebelumnya. Maka Indochina kemudian dikembalikan ke Perancis. Indochina itu adalah Vietnam, Laos, dan Kamboja. Nah, ini jajahan Prancis di seantero dunia. Jadi memang banyaknya di Afrika ya. Nah, Indochina, eh, sebagian di India sebenarnya. Tapi yang cukup luas di kawasan Far East itu adalah di Indochina. Kita lihat eh, Prancis Empire itu ya ada di Afrika ya, Aljazair, Tunisia, Maroko, dan beberapa negara di Afrika Tengah. Mungkin di Asia itu adalah Syria dan Indochina dan sebagian ada di eh, apa, di pulau-pulau kecil dan juga ada di benua Amerika sedikit ya, dan di Pasifik. Nah, ini di Indochina yang dikuasai oleh Prancis ya. Dan seperti yang juga sudah kita singgung, ada negara buffer ya, buffer state yang bisa yang digunakan untuk menjadi pembatas kekuasaan Prancis di timur dengan Inggris di sebelah barat, itu Siam atau Thailand. Dan Indochina ini tentu eh, jajahan Prancis yang berharga karena memang di situ ada bahan-bahan yang juga bermanfaat ya buat Prancis. Kalau kita lihat dari peta peta mineralnya ya yang ada di Indochina di situ banyak juga yang ada batu bara dan lain sebagainya. Nah, cuman masalahnya memang Prancis tidak bisa mempertahankan jajahannya. Selain dia juga terkena imbas dari kampanye global Amerika Serikat ya, eh, untuk kemudian melepaskan jajahan-jajahannya seperti juga Inggris, kemudian juga eh, negara-negara Eropa lain, eh, dengan keterbatasan sumber dayanya yang dimiliki oleh Prancis ya. Akhirnya kemudian Prancis terpaksa meninggalkan dan terjadilah perang di wilayah Vietnam, eh, karena Cina mensupport wilayah Vietnam Utara ya. Kemudian juga akhirnya Prancis bisa dikalahkan oleh peperangan yang terjadi di sana. Eh, Prancis melawan Viet Minh, Viet Minh. Dan
awalnya memang di apa dipisahkan. Akhirnya Prancis Vietnam itu dibagi dua, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Gitu. Wilayah Laos dan Kamboja itu juga ini ditinggalkan. Ini kurang lebih gambaran timeline ini. Jadi dari wilayah Indochina ini menjadi tiga ya, Vietnam, kemudian Laos dan Kamboja. Dan semuanya menjadi negara komunis ya. Walaupun Amerika berusaha masuk di Vietnam dan terjadilah perang Vietnam antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan ya. Walaupun juga Amerika kembali eh, kalah ya, di wilayah Vietnam. Nah, ini sepenuhnya menjadi negara komunis. Walaupun sekarang Vietnam itu juga ya memang tidak selalu harus dengan penguasaan militer ya. Amerika pengaruhnya bisa masuk lagi ke Vietnam justru setelah meninggalkan Vietnam secara militer sedikit. Dibiarkan kemudian komunis dulu, kemudian ada bantuan-bantuan ekonomi, dan kemudian Vietnam sekarang menjadi salah satu sekutu dekat Amerika. Ya, eh, itu yang kemudian dilakukan Amerika terhadap Prancis di Indochina. Ya. Ya, kemudian dilakukan konferensi Geneva yang hasilnya adalah Prancis keluar dari Indochina, Amerika yang menggantikan di wilayah selatan, sedangkan Perang Cina yang menggantikan di wilayah utara. Sehingga kemudian eh, apa namanya muncullah ya, dulu perang antara Amerika dengan Vietnam Utara karena Amerika ingin menguasai secara keseluruhan, mengusir pengaruh Cina di wilayah utara. Cuman ternyata juga tidak mudah ya. Seperti itu. Dan akhirnya kemudian Vietnam bergabung utara dan selatan dan ya dalam konteks Prancis, Prancis secara keseluruhan pengaruhnya di kawasan Timur Jauh semakin hilang. Walaupun sekarang ya Prancis itu masih negara global sebenarnya. Walaupun ya yang sisa itu ya pulau-pulau kecil. Jadi ada beberapa pulau kecil yang dikuasai oleh Prancis. Cuman karena dia itu punya ZEE, zona ekonomi eksklusif ya. Jadi justru yang luasnya itu ya ZEE-nya gitu ya. Pulaunya kecil, cuman karena dia ZTE ada 200 mil laut sekelilingnya itu menjadi wilayah yang dikuasai oleh Prancis. Ya, lumayan lah, walaupun itu lautan. Ini wilayah-wilayah Prancis yang masih dikuasai secara global. Di Timur Jauh memang hilang habis ya. Masih ada di sedikit di Pasifik, ya, kepulauan-kepulauan kecil di New Caledonia, kemudian di Wallis and Futuna, ada Polinesia, ada French Polynesia. Di benua Amerika ada Prancis Guyana itu masih ada Saint Martin, Saint Bethlehem. Nah, di Afrika itu masih punya di Pulau Reunion ya, dan juga pulau-pulau kecil sekitar. Nah ini tadi ya Vietnam yang kemudian akhirnya bergabung dari Republik Vietnam dan Democratic Republic Vietnam sekarang menjadi gabung. Berikutnya Belanda. Nah, Belanda ini dia punya jajahan sebenarnya cukup awalnya ya cukup banyak ya. Bahkan juga di benua Amerika, New York itu kan dulu namanya New Holland, Holland baru. Ya, biasanya kan mereka ketika menjajah atau menempati sebuah koloni, mereka menamai dengan tempat di asalnya gitu ya. Ada Holland, ada New Holland gitu. Karena dikuasai oleh Inggris, ada York, ada New York gitu. Makanya ada New-nya itu menunjukkan kota baru yang yang apa mengingatkan ke tempat asal.
New Jersey, Delaware Delaware itu juga eh, awalnya dikuasai oleh Belanda, walaupun kemudian kalah dia dikuasai oleh Inggris. Nah, di benua Amerika ada Suriname. Suriname sekarang sudah lepas. Guyana juga ada Guyana Belanda itu juga sudah lepas, udah merdeka maksudnya. Nah, kalau Guyana Prancis itu masih punya Prancis. Tapi kalau Guyana dan Suriname itu sudah memang dilepaskan juga. Dan di Afrika ada Ghana, ada South Africa. Nah, South Africa ini juga dikalahkan oleh Inggris ya. Karena kemudian dia lepas. Nah, termasuk yang paling luas adalah Indonesia, ya. Ini jajahannya Belanda. Nah, selain Indonesia, di Timur Jauh itu juga sempat menguasai di eh, Sri Lanka ya, walaupun dia dikalahkan oleh Inggris, termasuk juga Malaka. Malaka itu memang jajahannya Belanda, tapi juga dikalahkan oleh Inggris. Termasuk juga Pulau Formosa yang menjadi Taiwan, juga dulu jajahannya Belanda. Nah, pasca Perang Dunia Kedua, nah, Indonesia didorong oleh Amerika ya, untuk kemudian melakukan revolusi melawan Belanda ya. Dan implied ya, kemudian didukung revolusi ini oleh Uni Soviet Amerika. Walaupun memang masing-masing ini saling bersaing juga antara Uni Soviet dan Amerika. Dan siapa yang berpihak ke Belanda itu Inggris. Nanti kita bisa lihat di perjanjian Linggarjati, ya, nanti ada beberapa perjanjian antara Indonesia dan Belanda itu sebenarnya kelihatan siapa, eh, ya kan kalau di kitab ini kan seolah-olah menyimpulkan Amerika mendorong Indonesia seolah-olah tidak berjuang sendiri. Ini kan masalahnya analisis politik ya, bahwa di balik itu bahwa betul kita melakukan perjuangan ya, tapi bahwa kemudian ada dorongan negara besar ini kan analisisnya adalah konstelasi negara adidayanya gitu ya di dalam persaingan di sebuah negara. Gitu. Dan terjadilah ya, revolusi Indonesia dan Belanda, dan di apa namanya di kalau kita lihat tuh ada beberapa pertempuran ini pasca ini ya pasca perang dunia kedua ya, jadi bukan perlawanan Belanda pada masa penjajahan dulu ya, zamannya Diponegoro dan sebagainya. Tapi ini pasca perang dunia kedua ya. Eh, jadi kita tahu kan perjanjian Tokyo itu mengharuskan Jepang itu terusir dari wilayah yang dia kuasai dan wilayah itu dikembalikan kepada penjajahnya. Nah, Indonesia kan kemudian melakukan apa namanya proklamasi ya, ketika terjadi vacuum of power. Nah, ketika Belanda datang gitu ya ke Indonesia, dia mendapati bahwa ya sudah ada eh, klaim kemerdekaan dari Indonesia. Makanya kemudian terjadilah peperangan-peperangan antara eh, ya tentara setempat di Indonesia dengan sekutu. Mulai di Medan area ya, makanya di Medan itu ada kecamatan Medan area. Nah, karena memang ada pertempuran gitu ya, di sini. Dan kemarin kita nggak lewat situ ya. Tapi nanti kita kunjungi. Kemudian di Semarang dengan Jepang, nah di Ambarawa juga sama karena memang ada penguasaan dari arah Semarang ke Ambarawa ya ke arah selatan. Nah, yang paling heroik adalah di Surabaya, peristiwa 10 November 45. Dan di situ sampai jenderal eh, sekutu jenderal Inggris itu mati, Allenby. Kemudian juga di Padang ya tahun 48, 46. Kemudian juga kalau di Bandung ada peristiwa Bandung Lautan Api ya, Maret 46. Jadi memang pembumi hangusan. Jadi kalau ke Bandung itu
Bandung itu dulu di zaman Belanda itu dibagi dua. Batas itu jalan kereta. Bandung Utara itu memang buat pemukiman orang-orang Belanda. Makanya tata kotanya itu rapi gitu ya. Bandung Utara. Dan banyak gereja. Gereja-gereja yang dibuat oleh Belanda itu di daerah Bandung. Hanya ada satu saja masjid, apa namanya, masjid di daerah Bandung Utara itu Masjid Cipaganti. Bandung Selatan itu memang wilayah pribumi. Apa namanya, ada alun-alun Bandung di situ ya, ke arah selatan. Nah, ketika terjadi bumi hangus itu kemudian yang di bumi hanguskan itu ya Bandung Selatan. Ada lagunya Bandung Selatan. Oke. Eh, ya di Palembang juga ada ya dengan Belanda tahun 47. Kemudian juga 49 serangan umum Surakarta. Serangan umum 1 Maret ya, ini beberapa. Dan tidak hanya dengan pertempuran, juga ada berbagai perundingan. Nah, kalau kita lihat perundingan-perundingan yang dilakukan, ya, itu memang menunjukkan ada pihak lain yang support. Ya. Misalkan di Perjanjian Linggarjati. Siapa penengahnya? Perjanjian Linggarjati itu adalah apa namanya? Penengahnya itu adalah Inggris. Gitu. Memang kelihatan bahwa memang ada negara lain yang juga support. Nah, kalau Perjanjian Renville, atau Renville itu justru dilakukan di kapal perangnya Amerika. Berarti kan kelihatan juga siapa yang ada di yang terlibat di situ. Dan ada perjanjian Ryan dan diakhiri dengan perjanjian konferensi meja bundar ya. Eh, yang kalau di sini didetilkan mulai dari Inter-Indonesia 1, Inter-Indonesia 2, baru ke konferensi meja bundar. Terus satu paket gitu. Kalau saya dulu di kampus itu, ini unik ya, nama-nama perjanjian. Kalau Linggarjati itu nama tempat ya, di Kuningan. Kalau Renville itu nama kapal. Kalau Rumroyen itu nama orang. Nama tempat, nama kapal, nama orang. Kalau meja bundar itu nama meja. Nama tempat, nama kapal, nama orang, ya, nama meja. Meja bundar. Eh, nah ini yang kemudian menghasilkan bahwa akhirnya Belanda harus terusir ya dari wilayah Indonesia dan nah ini kalau Renville ya, ini Renville. Jadi Indonesia itu tinggal yang warnanya merah, sisanya itu memang strategi Belanda itu mereka mendorong munculnya pemerintahan yang terpisah dari Republik Indonesia. Itulah negara Madura, negara Jawa Timur, termasuk juga ada negara Sumatera Timur, ya, Pasundan. Gitu. Nah PBB juga mendorong agar Indonesia ini dengan Belanda bisa menyelesaikan sengketa. Eh, Bahkan PBB membentuk UN Commission for Indonesia, UNCI. Ya, seperti itu. Dan di konferensi meja bundar, jadi akhirnya Belanda mengakui Indonesia sebagai negara merdeka, tapi dalam bentuk serikat. Ya. Status Irian Barat itu nanti dipisahkan, walaupun nanti terjadi juga perangan. Nah, kemudian juga tentang masalah konsesi. Nah, ini yang jarang dibahas ya, bahwa hutang Hindia Belanda diambil alih oleh Indonesia Serikat. Jadi mereka yang jajah, mereka punya utang gara-gara menjajah, mereka boleh pergi tapi utang kita yang ambil alih.
termasuk juga perusahaan-perusahaan Belanda yang tetap diberikan konsesi. Nah, ini Republik Indonesia Serikat ya, pasca perjanjian Meja Bundar. Jadi ada Republik Indonesia-nya itu sendiri, ada Sumatera Timur, Pasundan, macam-macam. Yang nanti kemudian akhirnya apa namanya bergabung lagi. Seperti itu. Nah, case Irian Barat itu kemudian juga didorong untuk bisa dikuasai. Dan ini memang disupport oleh Amerika Serikat untuk bisa mengusir Belanda dari Irian Barat. Amerika berhasil membantu karena di situ diselesaikan dengan perjanjian New York. Ya. Jadi ada perjanjian New York, akhirnya Belanda menyepakati dilakukan PPRA, ya, penentuan pendapat rakyat, ya, dengan berbagai cara ini kemudian rakyat Papua meminta bergabung dengan Indonesia. Dan kompensasinya apa? Ya, Freeport. Ya. Jadi dikasih gunung emas Amerika. Freeport itu adalah kompensasi dari supportnya Amerika terhadap masuknya Irian atau Papua Barat itu ke Indonesia. Nah ini peta peperangan ya dulu pada saat eh, pembebasan Irian Barat. Ya. Ada Komando Mandala itu di apa dipusatkan dari Makassar ya. Makanya di Makassar itu ada monumen Mandala ya, sebagai monumen peringatan pembebasan eh, Irian ke Papua. Jadi itu peperangan terjadi pada saat. Dan ya tadi ya referendum tahun 69 ya walaupun sebenarnya eh, Indonesia itu ya, ya ini dalam perspektif OPM ya, itu dianggap menjajah gitu. Makanya kemudian mereka tetap berusaha untuk bisa memerdekakan diri dari Indonesia. Nah ini operasi militer ini jadi PPRA itu yang kemudian menjadi justifikasi Indonesia untuk menguasai Papua karena sudah ada apa istilahnya itu eh, ya referendum bahasa lainnya itu PPRA ya penentuan pendapat rakyat. Ya, rakyat Papua menginginkan masuk ini. Walaupun memang sistemnya kan sistem noken ya. Noken itu yang ditanya kepala sukunya aja gitu. Jadi bukan semua warga. Kalau kepala sukunya setuju Indonesia ya ini mereka gabung. Dan di sini ada operasi khusus PPRA itu. Jadi memang tidak dibiarkan apa, tidak dibiarkan alami. Jadi buat operasi-operasi intelijen supaya kemudian peperangan dimenangkan. Dan pasca PPRA pun eh, ya, banyak dilakukan operasi-operasi militer ya, di Papua yang menjadi daerah operasi. Oke. Berikutnya adalah Portugis. Portugis memang wilayahnya sangat kecil jajahannya ya. Jadi dia hanya menjajah wilayah Goa di India dan ketika India melihat Indonesia berhasil mengusir Belanda, maka India pun mengusir Portugis dari Goa. Dan ya karena memang sudah eh, apa zamannya para penjajah itu pergi, hanya kemudian ya India dengan mudah bisa menduduki Goa. Goa pun menjadi bagian dari.
Nah, ini Goa ya, hanya kota kecil saja wilayah India sebelah barat dan itu dikuasai oleh Portugis tahun 1510 ketika Vasco da Gama itu bisa menguasai. Baik, mungkin itu untuk gambaran penjajahan di apa, Far East ya di Asia, di Timur Jauh. Artinya bahwa memang kawasan Timur Jauh ini adalah kawasan-kawasan yang dikuasai oleh para penjajah Eropa, utamanya adalah Inggris, Perancis, Belanda, dan Portugis. Walaupun memang pasca Perang Dunia Kedua mulai didongkel eh, jajahannya itu oleh negara adidaya utamanya Amerika Serikat, dan akhirnya kemudian secara bertahap negara-negara Eropa itu mulai meninggalkan wilayah Timur Jauh. Nanti di bagian berikutnya, insyaallah minggu depan, eh, kita lihat eh, apa yang terjadi pasca kemudian negara-negara penjajah itu terdongkel ya. Yang pasti Belanda betul-betul kehilangan pengaruh. Portugis juga, walaupun masih ada ya. Kayak Belanda itu masih berusaha untuk masuk ke Indonesia. Kan dulu ada namanya IGGI ya, untuk menggantikan model penjajahan itu dengan menjadi broker pencari bantuan ekonomi ke Indonesia gitu. Walaupun akhirnya kemudian betul-betul dibubarkan juga. Portugis juga dengan Timor Leste kan berusaha tetap menjalin relasinya ya. Bahkan sampai sekarang ya. Timor Leste itu dia warga negaranya itu ganda. Jadi otomatis menjadi warga negara Portugis. Jadi kalau mereka ke Portugis itu tidak perlu eh, apa visa ya, dan paspor mereka saling berlaku. Eh, nah, itu juga menarik ya. Walaupun tidak terlalu banyak disinggung di kitab ini tentang Timor Leste karena memang bukan bukan wilayah Islam, mayoritas Katolik ya. Walaupun memang ada Muslim juga. Yang disinggung kan hanya Goa. Prancis memang praktis betul-betul kehilangan pengaruhnya pasca lepasnya dari Cina. Ya, paling nanti tinggal Inggris ya. Inggris masih cukup ada pengaruh di negara-negara baik India, kemudian juga di eh, Malaysia ya, Singapura, Brunei, Hong Kong ya. Walaupun memang di situ persaingan dengan Amerika juga cukup sengit ya. Nanti kita akan lihat pertarungannya itu. Walau walau. Alhamdulillah, kita mendapatkan penjelasan ya ada setidaknya 4 negara Eropa yang berada menancapkan hegemoninya. Jadi disampaikan oleh beliau ada Inggris, Prancis, kemudian juga Belanda dan Portugis ya. Di Indonesia sempat ada 2 negara Eropa tadi, baik Portugis bagian timur Indonesia dan Belanda secara umum ya menjajah negeri ini. Dan Inggris maupun Prancis ada di beberapa wilayah eh, Far East lainnya ya, baik Malaysia, Brunei dan beberapa wilayah lainnya. Alhamdulillah tadi disampaikan oleh beliau. Buat Bapak Ibu ini insya Allah kita sudah berikan kesempatan ini kita buka sisi diskusinya buat Bapak Ibu yang ingin menggunakan kesempatan ini untuk berdiskusi bisa mengirimkan pertanyaannya nanti ke kolom komentar atau ada yang mau interaktif langsung silahkan eh, sebutkan saja pertanyaannya dan insya Allah nanti kita akan coba mintakan kepada beliau untuk memberikan tanggapan langsung ya.
Oh, belum terbuka tadi ya. Ini pertanyaan dari akun Mbak Nadira. Beliau bertanya, Afwan Ustadz, terkait dengan daerah jajahan Inggris yang disebut paling luas, bagaimana dengan daulah Islam yang sering disebut pernah menguasai 2/3 dunia? Nah, ini gimana saat tanggapannya tadi? Ya, itu kan dilihatnya itu dari apa namanya? Dari penguasa yang yang tunggal ya maksudnya. Karena kalau saya baca dari list itu Daulah Islam itu akhirnya kemudian dipisah-pisah antara eh, Khulafaur Rasyidin, antara Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah itu tidak dianggap satu gitu, masing-masing gitu. Ya, mungkin kalau digabungkan ya, digabungkan antara eh, sejak zaman Rasulullah sampai masa Utsmaniyah, ya bisa jadi wilayah teritorinya itu lebih luas ya, dibandingkan eh, hanya masing-masing kekhilafahan ya atau dinasti gitu. Karena kalau di list itu masuk tuh yang paling luas itu dari kekhilafan Islam itu Umayyah gitu. Umayyah itu cukup luas karena dia bisa sampai menguasai ke Eropa ya, Eropa Barat ya, apa Andalusia, ya. Spanyol, Portugis itu bisa dia kuasai. Eh, Walaupun kalau misalkan Turki Utsmani itu dia kuasai Eropa Timur kan, sampai ke Austria ya, Wallachia atau sekarang apa namanya, Bulgaria, Hongaria gitu. Bahkan sebagian Rusia itu kuasai. Tapi dia tidak menguasai wilayah Andalusia gitu ya. Dan wilayah mana sebelah timur ya, wilayah Iran gitu ya. Wilayah itu kan tidak dikuasai oleh Utsmaniyah gitu. Jadi memang eh, dianggap teritorinya berbeda. Eh, jadi kalau misalkan diakumulasikan gitu ya, ya mungkin bisa aja tambah luas. Ya. Nah, cuman bahasa 2/3 dunia itu harus difahami seperti yang saya sampaikan bahwa eh, benua Amerika itu nggak dihitung gitu pada saat itu. Yang dimaksud dunia itu adalah Eropa, Asia, dan Afrika. Eh, itu memang masalah eh, klaim apa ya, propaganda lah. Kalau kita sebut propaganda ya. Apa memang wilayahnya luas yang kita kuasai. Tapi ini kan ukuran yang sifatnya faktual ya. Kalau yang saya baca, kenapa kok Inggris itu memang wilayahnya, teritori yang dia kuasai itu dilihat dari wilayah-wilayah yang dia pernah kuasai. Gitu. Setelah Inggris itu nomor dua itu Mongol. Ya. Mongol itu nomor dua yang terluas ya wilayah. Kenapa Mongol luas? Ya karena memang dari Cina sampai ke Eropa juga itu kekuasaan. Bahkan sempat juga menguasai wilayah eh, apa namanya wilayah Abbasiyah saat itu kan dikalahkan oleh Mongol. Walaupun memang eh, itu baru penguasaan teritorial, tidak bicara tentang berapa lama, tidak bicara juga tentang pengaruh. Gitu. Kalau Mongol wilayahnya luas, tapi pengaruhnya juga kan tidak signifikan. Tapi kalau Inggris kita kita harus akui bahwa memang pengaruhnya juga signifikan. Misalkan kenapa bahasa internasional masih menggunakan bahasa Inggris gitu. Karena memang masih artinya ketika dia menjajah dan menguasai titik-titik strategis itu memaksa juga budaya Inggris itu masuk gitu ke sana. Tapi kalau Mongol kan justru dia tidak punya budaya. Jadi eh, ya kita sesuai fakta aja. Memang secara faktual Inggris yang menguasai teritori dan Daulah Islam karena memang dipisahkan tadi ya. Antara Abbasiyah beda dengan Umayyah beda dengan Utsman. Kalau mau digabung-gabungkan sih mungkin bisa lebih luas. Walau Iya, sudah
Alhamdulillah sudah ditanggapi Mbak atau Ibu ya. Ini ada pertanyaan ini Ustaz dari akun atau Pak Norman Baskara. Di- beliau menanyakan mengapa Barat tidak bersatu membantu wilayah tersendiri. Kemudian apakah Indonesia termasuk wilayah Turki Utsmani sehingga banyak penduduk Muslimnya Ustaz? Nah, apa nih Ustaz tanggapan Ustaz dari pertanyaan Pak Norman? Iya, karena Barat itu penguasanya beda gitu ya. Makanya mereka kemudian tidak bersatu gitu, tidak bergabung. Bahwa mereka ada juga hubungan apa? Hubungan keluarga ya antara satu kerajaan dengan kerajaan lain karena kadang ada pernikahan-pernikahan yang sifatnya politis apa namanya? Akhirnya kemudian ada relasi antara satu kerajaan lain. Tapi itu tidak menjadikan mereka itu bersatu dalam konteks yang besar gitu ya. Bahwa pernah ada kerajaan-kerajaan yang bersatu, misalkan dulu ada eh, kerajaan antara eh, Belgia, kemudian Belanda dan Luxembourg. Mungkin pernah dengar istilah Benelux, Belgia, Nederland, and Luxembourg. Itu pernah juga gabung, tapi pisah lagi. Pernah juga bergabung Austria, Hongaria, satu. Tapi ya bubar lagi. Prancis pernah menjadi kerajaan yang besar. Kita udah bahas juga dulu membahas adidaya Prancis itu sampai menjajah hampir seantero Eropa. Gitu. Tapi ya kemudian eh, kekuasaannya dicopot lagi. Jadi kurang lebih begitu ya. Karena memang di antara mereka juga beda bangsa dan akhirnya mereka saling bersaing satu sama lain. Apakah Indonesia, ya Muslimnya Indonesia itu lebih dulu tinimbang hadirnya Turki Utsmani ke Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat-lihat telatur sejarah, Islam itu sudah masuk ke Indonesia pada masa awal ya. Pada masa Umayyah aja udah masuk gitu. Walaupun tidak menjadi wilayah yang apa? Yang menyatu ya dengan kekhilafahan di Timur Tengah gitu. Bahwa ada relasi, ada jejak-jejak khilafah gitu ya. Atau ada apa semacam pengakuan gitu ya. Ya karena dulu kan masih tradisional, kemudian ada kendala apa namanya transportasi, komunikasi gitu. Yang jelas pengakuan Muslim Indonesia terhadap kekuasaan kekhilafahan di pusat sana itu kan juga ada gitu ya. Cuman apakah itu mau disebut bagian atau tidak, ya itu nanti tergantung perspektif politiknya. Gitu. Jadi Muslimnya itu bukan karena wilayah bagian Turki Utsmani. Indonesia tidak pernah jadi wilayahnya Turki Utsmani. Bahwa Turki Utsmani membantu Indonesia, ada relasi, ada pengakuan penguasa Indonesia terhadap kekhilafahan itu memang fakta yang banyak bukti sejarah. Ya, walau. Ya, Alhamdulillah. Kami konfirmasi lagi ini kira-kira ada yang oh ini ada. Silakan Ibu ya. Betul ya? Oke, Silakan Bu. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, ada beberapa hal. Yang pertama, eh, tadi disebutkan bahwa penjajah ya Eropa yang em, menjelajah dan menjajah di Timur Jauh itu Inggris, Prancis, Belanda, dan Portugal. Eh, Yang yang jadi bertanya itu Spanyol di mana gitu. Ketika kemudian ada Portugal kan Portugal itu kalau tidak salah gitu dia kan semasa sejaman dengan penjajahan Spanyol gitu ya. Ketika kemudian dulu pernah Ustadz terangkan tentang perjanjian Tordesillas gitu Portugal dan Spanyol. Nah, ketika kemudian eh, mm, ini di apa namanya dibahas ke wilayah Far East atau wilayah Indochina dan ketika kemudian di situ masih ada jejaknya Portugal.
Nah, Spanyol itu di mana gitu? Apakah kenapa kemudian tidak disebutkan gitu? Apakah memang tidak ada lagi atau kemudian dianggap itu era yang berbeda gitu? Ya itu tadi sih baliknya. Kalau kalau tidak salah kan Portugal dan Spanyol itu ada pada masa yang sama ketika mereka rising itu, ketika mereka kemudian menjelajah dunia ini begitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh di kitab ini disebutkan tentang Filipina gitu. Oke. Eh, Kenapa kemudian disebutkan Filipina itu dijajah Amerika Serikat? Tadi Sampun Ustadz jelaskan, maksudnya Sampun Sampun menyinggung tentang itu. Cuma kemudian yang tidak paham itu masa ketika Amerika kan belum kemudian em, menjajah, gitu. Maksudnya itu masih era Amerika yang masih isolasi begitu. Kenapa kemudian dia sampai ke Filipina? Ini ini kok bisa begitu? Bukankah masa-masa itu kan masa-masanya negara Eropa begitu? Kenapa kemudian di peta yang tadi Ustadz paparkan tuh ada eh, apa namanya? Ada slide Filipina itu masuk wilayahnya Amerika begitu. Nggih, kok bisa? Itu kan masih masih era kolonialisme itu kan masih eranya Eropa. Nggih, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi disebutkan bahwa ketika detente, eh, memang yang besar itu adalah Amerika dan Uni Soviet, beda ya. Eh, Cuma kemudian Uni Soviet, Ustadz tadi menerangkan, Uni Soviet memandang Cina itu juga tidak bisa dikatakan sebagai teman, begitu, karena walaupun sama-sama ideologi sosialis komunis, tapi berbeda. Nah, berbedanya antara Rusia dan Cina ini, itu apakah kemudian memang di ideologi sosialis komunis ada bisa muncul banyak varian atau seperti apa? Dan kalau memang kemudian ada yang demikian pada ideologi sosialis komunis, kalau kapitalisme apa tidak begitu? Apa kemudian tidak ada varian itu yang membuat antar negara kapitalis satu sama ke negara kapitalis yang lain itu eh, berbeda, itu sebagaimana kemudian Rusia melihat Cina itu juga tidak bisa dikatakan sebagai teman gitu. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya eh ada apa namanya, dalam paragraf di kitab ini itu disebutkan bahwa Inggris itu mendorong Cina komunis untuk mengakui Indonesia. Ini kok tidak pernah kami dapatkan ya Ustaz dalam pelajaran sejarah lah gitu. Ini pada part yang apa gitu? Ada Inggris di Indonesia, ada Inggris, bahkan kemudian upaya Inggris mendorong Cina komunis agar mengakui Indonesia. Kalau selama belajar sejarah itu ya isinya itu kan ya Indonesia, Belanda, atau kemudian ketika sudah mulai merambah ke apa namanya, eh, ke hubungan Indonesia-Cina itu kan sudah era yang sekarang yang sudah bisa terbaca keterlibatan Amerika Serikat. Nah ini kok dituliskan di kitab eh, ini Inggris membujuk Cina komunis untuk mengakui Indonesia dan membuka pintu perdagangan dengannya. Kok kami tidak pernah dapat part itu ya di pelajaran sejarah. Oke, sampun, jazakumullah khair. Ya. Spanyol. Eh, Ya memang yang disebut di kitab ini kan hanya empat ya. Eh, Satu plus Amerika. Dan jadi Spanyol itu, sebagaimana juga tadi disinggung, dia bisa sampai ke Far East ya. Walaupun itu juga terhenti eh, apa, di Filipina. Justru karena memang dia menaati ya perjanjian Tordesillas itu. Ya kan awalnya apa namanya, dibagi ya. Eh, Portugis dia menjajah ke arah timur, Spanyol ke arah barat, sampai akhirnya kemudian Spanyol bisa ketemu, ternyata ya ketemu juga dengan Portugis di mana di Filipina dan di
di Indonesia. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya berhenti ya eh, apa namanya eh, penguasaan Spanyol itu gitu. Karena dia areanya itu dari Eropa ke arah barat, akhirnya ketemu Amerika ya, benua Amerika, dan kemudian dia jajah benua Amerika itu, makanya benua Amerika itu adalah jajahan Spanyol. Kemudian dia terus lagi ke arah barat ke Pasifik, nah, dia ketemu Filipina. Nah, ternyata dari arah Eropa ke timur, Portugis menjelajah Afrika sampai ke tadi ya Goa di India, sampai ke Nusantara, ketemu dengan Spanyol gitu. Ketika Portugis masuk ke Maluku ya, Maluku daerah utara, ketemu dengan Spanyol. Makanya kemudian Spanyol tidak melanjutkan penjelajahannya ke arah barat lagi karena memang sudah selesai atau sudah terhenti di di Filipina gitu. Nah, itu yang kemudian terjadi ya. Dan eh, karena memang ini juga masalah perspektif ya. Eh, Filipina itu di daerah selatannya itu memang Muslim, gitu. Tapi di daerah utaranya itu memang ya tidak sepenuhnya ya. Ada juga yang warga setempat yang masih apa belum meluk agama, gitu. Makanya kemudian pertarungan antara Spanyol dengan Muslim itu di wilayah Filipina Selatan, ya. Yang ini juga sampai sekarang jadi problem di wilayah sana. Eh, apa namanya? Itu yang menjadikan kenapa kalau dalam pandangan saya Spanyol itu tidak disebut gitu. Dan terlebih ketika Spanyol itu kalah perang dengan Amerika Serikat ya, yang menjadikan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Spanyol itu kemudian diambil alih oleh Amerika Serikat. Nah, itu sudah kita singgung ya, di pertemuan sebelumnya, bahwa akhirnya kemudian eh, Amerika Serikat lah yang menjadi suksesor ya, jadi pelanjut wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Spanyol. Eh, Yaitu ketika dibuat ya, perjanjian antara Amerika Serikat dengan Spanyol ya, di perjanjian eh, perjanjian eh, antara Amerika Serikat dengan Spanyol tadi. Gitu. Perjanjian tahun 1898, perjanjian Paris ya. Itu minggu lalu kita sudah singgung. Ya. Makanya pertanyaan yang kedua, kok bisa Filipina diambil alih oleh Amerika? Ya karena tadi ada peperangan antara Amerika Serikat dengan Spanyol. Walaupun memang peperangannya itu di apa di wilayah benua Amerika ya, terutama dalam Meksiko gitu. Karena wilayah yang terluas yang dikuasai oleh Spanyol di benua Amerika itu kan tetapi juga itu berimbas ke terputusnya akses Spanyol ke wilayah-wilayah yang dia kuasai lagi. Makanya kemudian berbarengan dengan itu Amerika bisa menguasai wilayah-wilayah Spanyol dengan perjanjian yang sama, Filipina, Guam, dan juga Puerto Rico dan lain sebagainya. Itu menjadi wilayah yang dikuasai oleh dari Spanyol. Jadi eh, beda antara bicara penjajahan Inggris, Prancis, Belanda gitu ya. Eh, jadi kalau lihat periodenya, periode awal itu kan Portugis dan Spanyol. Nah, mereka yang mendominasi sampai tadi dunia dibagi dua gitu ya.
Nah, ketika mereka berhasil, itu memicu Inggris, Prancis, dan negara-negara Eropa lain ya, Belanda, Belgia, Jerman, untuk juga melakukan penjelajahan. Dan mereka juga berhasil akhirnya kan. Ketika Inggris mulai bermain, Prancis mulai bermain gitu ya. Lambat laun akhirnya kemudian menggeser pengaruh terutama Portugis. Karena memang ke arah timur, Afrika, Asia itu Inggris kan, itu bertemunya dengan Portugis. Makanya tadi kan, akhirnya Malaka dari Portugis jatuh ke Belanda, jatuh ke Inggris. Kemudian di wilayah India dari beberapa negara tadi jatuh ke Inggris. Nah, Inggris jadi pemenang. Belanda tetap bisa berkuasa di India, apa di Indonesia gitu. Nah, Portugis hanya tersisa yang kecil-kecil di wilayah timur, yang awalnya dia juga banyak. Inggris yang dominan. Ke arah barat, kan, itu ada Spanyol di sana. Portugis juga ada, tapi Portugis masih bisa bertahan di mana? Di Brazil gitu ya. Belanda dia masih punya di Guyana dan di Suriname ya. Prancis di daerah Quebec di Kanada gitu ya, sama Guyana Prancis. Eh, Spanyol cukup besar itu ya. Hampir semua Amerika Latin plus Meksiko itu Spanyol. Nah, Inggris masuk juga kan ke sana, bersaing dengan Inggris. Beberapa masih tetap bertahan. Akhirnya Spanyol juga kalah gitu. Beberapa negara lain juga kalah kan. Prancis akhirnya harus menyerahkan Quebec ke Inggris. Kemudian eh, ya relatif sih ya. Tadi Prancis di Guyana, Belanda di Suriname itu masih tetap bertahan. Tapi kemudian Spanyol semakin bergeser pengaruhnya. Nah, ketika Amerika mulai muncul pasca kemerdekaannya dari Inggris, ya, 1776, kemudian terjadi konsolidasi tahun 1800-an, dan Amerika mulai mengkonsolidasikan sebagai sebuah negara. Nah, dia mau tidak mau langsung berhadapan-hadapan kan. Amerika itu berhadapan langsung dengan Inggris di area Kanada, kemudian berhadapan dengan Spanyol di area Meksiko. Terjadi peperangan Amerika dengan Spanyol. Nah, konsekuensinya dari situlah kemudian ketika Amerika berhasil mengalahkan Spanyol, Amerika juga menguasai wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Spanyol. Jadi itu periode yang berbeda gitu ya. Jadi bukan Amerika melakukan penjelajahan, tidak. Tapi Amerika itu awalnya memang berperang dengan dua negara saja, Inggris hingga dia jadi merdeka dan juga dengan Spanyol. Dan akhirnya kemudian Amerika bisa menguasai wilayah yang dikuasai oleh Spanyol. Nah, disitulah kemudian relevansi kenapa Filipina itu dikuasai oleh Amerika. Eh, Berikutnya tentang komunisme Cina. Jadi memang awalnya eh, komunisme itu kan dari Jerman. Kalau kita lihat asal usulnya, Karl Marx kemudian baru kemudian mendapatkan ruang ketika terjadi revolusi Bolshevik di Rusia. Nah, ini muncullah negara Uni Soviet, gitu. Muncullah Lenin, Stalin dan seterusnya. Secara ideologi mereka Cina itu juga awalnya memang terpengaruh komunismenya eh, oleh apa? Oleh Uni Soviet gitu. Eh, eh, Makanya awal-awal kan Mojedong itu memang juga menjadi relasi kuat eh, dari Stalin ya, seperti itu dan juga generasi berikutnya. Eh, nah, cuman memang ada perbedaan tipikal, ya. Makanya ketika terjadi revolusi budaya, kan Cina itu mulai menjadi komunis tahun 50 ya, revolusi budaya, gitu. Gaya komunisme Cina itu beda dengan gaya komunisme Uni Soviet karena memang berbasis kepada kaum petani gitu. Sedangkan Uni Soviet kan basisnya dari kaum buruh gitu. Nah, tipikal itulah yang menjadikan gaya komunisme Cina walaupun sama-sama komunis itu beda dengan gaya Uni Soviet. Dan situlah yang kemudian menjadikan ya kalau tadi apa bedanya secara ideologi sama gitu. Cuman pengaruh budaya Cina itu lebih
kental dibandingkan komunisme Uni Soviet ya. Kalau kalau saya bandingkan ya, kalau Uni Soviet itu lebih ke komunisme rasional ya. Kalau komunisme Cina itu ke komunisme budaya. Nah, sehingga akhirnya kemudian karena tipikalnya beda, menjadikan arah politiknya juga mulai ada perbedaan-perbedaan. Musuh Yama mereka bisa bareng ya. Contoh dalam case Korea Utara. Karena memang berhadapan-hadapan langsung dengan Amerika Serikat. Ya Cina dengan Uni Soviet bisa bareng. Gitu. Termasuk juga dalam case Vietnam Utara ya itu juga bisa bareng. Gitu. Termasuk dalam beberapa case di Timur Tengah. Gitu. Tapi bahwa mereka saling bersaing, iya. Gitu. Apakah itu bisa terjadi di kapitalis? Ya justru itu juga yang terjadi di kapitalis kan. Kita melihat bahwa Amerika Serikat, Prancis, Inggris itu kan sama-sama kapitalis. Tapi ya mereka saling bersaing untuk itu bisa saja. Karena memang tidak ada apa istilahnya, tidak ada tabani, kalau bicara tabani. Eh, ya tabani, apa tabani itu, adopsi ideologi itu ya eh, tidak masuk ke level ya karena sudah state ya pembicaranya itu negara ya ranah yang bisa di cover itu negara. Ketika sudah melewati batas negara ya daya daya ikatnya tidak kuat ya kecuali memang ideologi dasar. eh ya memang apa yang disebut di kitab ini kan saya sampaikan dari awal bahwa ini adalah analisis politik. Kok nggak ketemu di buku sejarah ya nggak akan ketemu di buku sejarah analisis ya. Dan ini memang bisa kita perdebatkan. Apalagi kan kitab ini nggak ada referensi ya. Ini referensinya mana gitu. Ya tinggal kita ya tugas kita untuk mencarikan referensi. Nah, saya juga kan coba ya kalau ketemu ya saya alhamdulillah ya. Tapi ada hal-hal juga nih saya juga ini mana ya ya mungkin butuh waktu juga saya untuk cari referensi yang bisa menjadi bukti misalkan menurut Cina gitu ya. Supaya kemudian dia bisa eh, menjalin hubungan dengan Indonesia dan seterusnya. Memang kalau eh, analisis di balik peristiwa itu ya tidak mudah. Ya. Tapi yang ya kita harus ikhlas bahwa memang ini analisis yang dilakukan oleh Setaki ya sebagai penulis kitab ini dan juga dikembangkan oleh pimpinan Hizbut Tahrir berikutnya terkait dengan relasi antar negara ya. Tinggal nanti ya tugas kita itu tadi cari eh, referensi-referensi penguat. Ya, contoh misalnya saya sebutkan tadi ya, kenapa ada Inggris di balik perseteruan Indonesia dan Belanda gitu. Ya, ada indikasi gitu. Misalkan di perjanjian Linggarjati memang ada utusan Inggris. Nah, pertanyaannya kan ngapain utusan Inggris ada di situ gitu. Harusnya itu kan jadi tanda tanya dalam bacaan sejarah kita. Atau misalkan ketika ada perjanjian Renville. Pertanyaannya kenapa di kapal Renville? Itu kan kapal punya Amerika. Pertanyaan berikutnya, kenapa ada kapal Amerika di Teluk Jakarta pada saat itu? Ketika Indonesia dengan Belanda sedang berseteru kan. Dan saat itu tentu eh, ya butuh effort untuk mendatangkan kapal jauh-jauh dari Amerika ke Indonesia. Nah, berarti kan ada sesuatu. Nah ini contoh indikasi-indikasi yang bisa menguatkan analisis kita bahwa di balik peristiwa ini ada A, B, C gitu ya. Ada Amerika Serikat, ada Inggris gitu dan seterusnya. Ya, semakin banyak, ini kan masalahnya sejarah ya. Sejarah itu nanti bergantung kedua hal, fakta dan interpretasi. Terkait fakta itu harus sama. Nah, interpretasi pasti tergantung sudut pandang. Tapi fakta itu tidak mudah juga untuk kemudian kita dapatkan. Kenapa? Karena sejarah masa lalu. Apalagi dulu kan terbatas ya publikasi, kemudian juga siapa catatannya. Sumber sejarah itu kan kalau di dalam kitab Nizam Islam disebutkan sumber sejarah itu ada peninggalan sejarah,
ada catatan sejarah, ada penuturan sejarah. Kalau peninggalan ya artefak, apa namanya, ya ada bangunannya, ada benda-benda itu peninggalan sejarah. Kalau catatan ya berarti tulisan-tulisan yang menceritakan peristiwa itu. Kalau penuturan berarti kan ucapan-ucapan yang disampaikan dan pesan yang disampaikan apa ya generasi berikut. Nah, apalagi di zaman modern ini kan ada rekayasa sejarah, ada hoax, ya, ada sesuatu yang disembunyikan macam-macam. Susah gitu ya. Makanya disinilah keahlian seorang ahli sejarah untuk bisa meng-screening dan memilih dan memilah. Ya kalau kita kan disajikan sebuah kitab yang berisi analisis sejarah gitu. Ya tinggal masalahnya kesikohan kita sikohkan dengan isi kitab. Dan kesikohan itu memang butuh butuh referensi. Kayak pertama kita sikoh dulu dengan isinya, yang kedua kita kuatkan dengan referensi ya. Kita harus banyak baca-baca lagi. Kemudian salah satu kajian ini juga menjadi pembuka kita untuk memperbanyak referensi. Seperti itu. Dan selain ini juga jadi catatan nanti buat eh, Ya, ya buat Alhamdulillah. Ya, coba kami konfirmasi dulu dari Bapak Ibu jamaah. Sekiranya masih ada yang ingin kita diskusikan. Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan dulu. Kira-kira ada yang ingin disampaikan, Ustaz, untuk closing statement? ya insya Allah nanti kita masih lanjut ya di minggu depan. Eh, kita lihat pertarungannya ya antara adidaya yang ada di Far East ini. Insya Allah.